Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimagis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini, hari Kamis, hari yang ke-19 di bulan Agustus 2021 dan hari yang ke-10 di bulan Muharram 1443 Hijriah. Tausiah sore kembali hadir. Kali ini insya Allah ikhwan akhwat kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah dari guru kita, Ustadz Zain Al-Hadi. Bersama saya Angga Aminuddin, ditemani oleh operator Yusuf Subangkit, ada juga Onde di kameramen Iwan Ahwat. Kami akan mengangkat satu topik, yaitu mengenai peri kebangsaan. Alhamdulillah Ustadz telah hadir di studio. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Ini tema mengenai peri kebangsaan pasti kaitan dengan bulan kemerdekaan ya Ustadz ya? Betul. Dengan bulan kemerdekaan, bagaimana kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Iya betul. Jadi kita sudah merdeka. Lalu peri kebangsaannya nih bagaimana? Mengisi kemerdekaannya dengan apa? Nah, iya. Jadi merdeka sudah merdeka. Habis merdeka mau ngapain? Iya. Mau diapakan negeri ini? Nah, itu kan dasar daripada segalanya tuh ada peri kebangsaan, kesatuan. Ada persatuan itu. Kalau ini meleset, nah terus peri kebangsaan itu bagaimana gitu? Bagaimana? Jadi Kan jangan banyak, sampai ya dia merasa punya kebangsaan tinggi. Nah sebagainya. itu. Tapi faktanya dia ambilin uang negara. Nah itu. Yang sedihnya itu dengan ya disebutnya udah puluhan tahun merdeka, tapi yang kaya tetap kaya, yang miskin malah makin Nah miskin. itu dia peri kebangsaan itu memberi kepada negara. Jadi terlepas putus dari masalah kepentingan partai, politik, mazhab apapun. Kebangsaan. Iya. Kalau Itu. masih berjuang untuk partai, tidak punya kebangsaan. Iya ya. Dan harusnya makin cinta sama bangsa Nah, ini. itu. Jadi rakyatnya harus juga paham. Nah itu. Apa itu kebangsaan? Apa hak dia sebagai warga negara? Apa kewajiban dia? Iya, Kewajibannya ini kita bahas sekarang. Dan insya Allah juga nanti akan ada ayat-ayat Al-Quran yang akan Iya. disampaikan oleh Ustadz. Jadi Yohanat bisa juga menyiapkan mushaf Al-Qurannya, nanti ketika dibacakan bisa langsung dibuka itu ya, dicek ya Al-Qurannya. Betul. Baik, mari kita simak. Ya. Kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji, syukur, sujud tunduk, pasrah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik diri kita, pemilik alam ini, penguasa alam ini, raja di raja yang menguasai segala apa yang ada. Salawat dan salam terhadap kepada junjungan kita Nabi tercinta Muhammad serta pada keluarganya dan sahabatnya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, pendengar yang disayang Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di sore ini. Lepas memperingati hari kemerdekaan Republik tercinta ini. Kini marilah kita membahas beberapa masalah yang ada kaitannya dengan kemerdekaan itu. Kita mulai dari membahas surat As-Saff ayat 10, 11, dan 12. Jadi seperti disampaikan tadi, bisa buka Quran yang ada terjemahannya untuk bisa ini sebab kita pemahaman ayat ini. Ya, jadi disampaikan bisa mengamati ya oleh host tadi, Ustaz Angga. Ini bukalah ayat-ayat itu, kita bahas bersama. Masalahnya ini sekarang pemahaman itu Al-Quran tidak bisa dipahami saja sesuai pada masa lalu. Kita ikut tafsir masa lalu yang menyangkut ibadah, itu tidak ada perubahan. Tapi yang masalah sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya memerlukan pemahaman baru. Karena Allah milih ayat itu semua dibuat ayat yang elastis. Penafsirannya, pemahamannya itu bisa disesuaikan di setiap masa dan bisa dipahami oleh semua orang.
Dari profesor sampai yang lulusan SD bisa mengerti. Dan kita juga harus memahami, menggunakan akal. Dari tafsir ma'thur, dari keluarga Nabi, dari keluarga dan sahabatnya kita ambil. Itu yang udah pusaka, benar itu, tafsir ma'thur, tafsir pusaka itu. Tapi yang lain-lain itu yang menyangkut masalah teknologi, ekonomi dan sebagainya berkembang itu. Itu memerlukan pemahaman. Dan hukum itu jangan dalam Al-Quran dikinikan. Jadi zakat itu umum, semua zakat. Tapi yang ada di kitab fikih kan ada objek-objek zakat yang ada pada masa itu. Sekarang sudah begitu banyak objek-objek zakat baru. Itu harus dipikirkan. Itu maksud saya. Kita mulai dari ayat ini. As-Saff 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah menggunakan bahasa yang begitu lembut dan indah sekali. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini buat orang yang beriman. Yang tidak beriman, tidak. Khusus untuk orang beriman. Amanu. Apakah mau saya tunjukkan suatu bisnis atau investasi yang sangat menguntungkan dan dapat menyelamatkan Anda dari siksa yang pedih di masa depan? Berarti hidup di masa depan indah, dijamin indah. Bisnis, investasi. Apa itu investasinya? Disebut tijarah, perdagangan termasuk investasi yang menyelamatkan kalian dari siksa. Pasti selamat dari neraka. Apa itu? Pertama, tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada firman Allah, Al-Quran seluruhnya tanpa pilih-pilih. Ini masalahnya umat Islam sekarang pilih-pilih ini. Misalnya itu sampai Jabariyah. Jabariyah tuh lihat ayat, Masya Allah, apa itu? Allah mengangkat seseorang sesuka dia, menjatuhkan seseorang sesuka dia, memberi rezeki suka dia, memiskinkan suka dia. Itu diambil itu doang, nggak lihat ayat yang lain. Nanti ada ayat yang lain, manusia tergantung kelakuannya, tergantung usahanya. Ini benar dua-duanya. Allah suka-suka dia. Kadang-kadang dia orang disetir segalanya. Kadang-kadang dikasih kebebasan. Gitu, diambil dua-duanya. Kalau ambil salah satu, itu jadi saling mengkafirkan. Dua-duanya setengah benar. Ya seperti contoh itu, ada orang yang kepalanya botak ya, tapi di belakang rambutnya gondrong. Banyak tuh sekarang tuh, lagi musim, ya kan? Nah kalau orang lihat dari belakang, bapak itu botak apa gondrong? Gondrong. Yang lihat dari apa? Depan, bilang tidak, dia botak. Ada dua mazhab tuh, dua pendapat. Nah sudut pandangnya yang berbeda. Dilengkapilah dua-duanya. Menggabung dua pendapat yang berbeda itu lebih baik daripada mengambil salah satu. Jadi Allah mengikuti pahaman Jabariyah, semua itu benar. Suka-suka dia, kadang dia begini, suka-suka dia. Dia tidak terikat dengan Jabariyah, tidak terikat dengan Mu'tazilah, tidak terikat dengan apapun. Itu yang namanya Tuhan. Kalau terikat bukan Tuhan, makhluk yang terikat itu. Terikat dengan waktu, terikat dengan zaman, terikat dengan takdir, program yang Allah ciptakan. Dan terikat dengan kehendak Allah. Nah itu makhluk. Kalau Allah bebas, suka-suka dia. Kedua itu beriman kepada Allah, bahwa dialah pencipta manusia, dia penghidup, dia yang hidup tanpa dihidupkan, dia yang menghidupkan segala yang hidup. Beriman pada Rasul, mengikuti ajarannya. Ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah dan Rasulnya. Sudah jelas itu, sudah banyak paham, sudah sering kita pelajari itu. Beriman tuh hanya saya tambahkan di sini, yang beriman akal, pikiran dan perasaan. Yang namanya hafal tuh hafal dalam otak, hafal dalam hati. Itu namanya hafal, bukan di lidah. Agama ini bukan di lidah. Syahadat itu bukan di lidah, bukan di tulisan, ada dalam otak, dalam pikiran. La ilaha illallah. Pikirannya selalu ingat Allah.
Mau berbuat salah, ingat Allah lihat. Itu iman, itu syahadat, menyaksikan. Aku menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, menyaksikan. Bagaimana menyaksikannya? Lihat Tuhan? Tidak. Menyaksikan lihat alam ciptaannya. Kemudian melihat semua yang dia ciptakan. Tidak ada yang berani ngaku menciptakan, hanya dia Allah. Kemudian menyaksikan, betul aku menyaksikan dengan pikiranku dan perasaanku. Tiada Tuhan selain Allah. Nah itu, akal itu. Tidak ada itu, itulah yang salah, itu ajaran yang tidak boleh menggunakan akal. Itu dulu penguasa-penguasa itu yang menanamkan ajaran tidak boleh menggunakan akal, agar manusia bisa diperbudak. Nurut saja. Kunur pada Quran. Kalau kita tidak bisa memahami ayat, ikuti apa yang disampaikan ulama. Betul itu, tidak salah. Tapi memahami adanya Allah itu harus dengan akal. Kemudian, ini yang lagi kita mau bahas sekarang ini. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad. Jihad itu apa? Berusaha semaksimal mungkin, semampunya, dengan kerja keras. Itu jihad, itu kerja keras. Jihad perang, kerja keras, berani menembus pasukan, terus berani. Itu jihad. Tapi bisa jihad nggak kalau kurus? Bisa jihad nggak kalau miskin? Bisa jihad nggak kalau lemah? Tidak bisa. Makanya disebut di situ wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu, di sini disebut di jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Bukan hanya perang. Ini kalau ada jihad artinya semua itu perang. Perang itu jarang terjadi. Jihad yang perang itu apabila kita diserang dan diusir dari negeri kita. Seperti orang Palestina itu. Dirampas negaranya, diusir, diambil rumah. Itu wajib jihad. Di situ wajib. Tapi yang suka jihad-jihad itu satu pun gak ada yang pergi ke Palestina membela orang Palestina. Mereka berjihad membunuh Islam sesama Islam. Ini yang salah paham, salah memahami agama. Itu bukan jihad itu. Kalau kita di satu negeri, jihad membela negeri, membela negara. Bukan dengan perang saja membela negara itu. Yang disuruh di sini, bi amwalikum, dengan hartamu. Siapa yang bisa berjihad dengan hartanya kalau miskin? Ini yang kaya-kaya di negeri kita ini, yang berjihadlah dengan harta. Sumbangkan uangnya itu kepada negara untuk beli senjata untuk pertahanan negeri kita. Itu boleh itu. Mana ada negara bisa kuat tanpa harta? Di mana negara miskin bisa kuat? Selalu dipermainkan oleh negara kaya. Negara kaya kecil itu bisa menguasai negara yang lebih besar. Bisa ngebomin negeri yang lebih besar darinya. Karena ada uang, dia bisa beli senjata. Beginilah kita juga di sini. Wajib ini pahami dong perintah Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu. Hartanya mana? Sekarang hartanya mana kalau diajarin jangan cari uang, kita mau mati, buat apa dunia? Ya kita mau mati, kita masa depan kita di akhirat. Tapi hidup kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita di sini. Jadi umat Islam sebenarnya disuruh kaya di sini. Tapi bukan mencintai harta, kaya supaya kuat. Kaya supaya baik. Kaya supaya bisa jadi benar. Kaya supaya bisa membantu orang. Kaya supaya bisa menginvestasikan di negeri ini, di negeri kuat. Itu wakaf juga bisa. Untuk pertahanan negara. Untuk pertahanan bangsa. Untuk mempertahankan agama. Kalau diserang. Jadi, rubahlah pemahaman jihad itu bukan hanya perang kayak apa senjata atau pedang dan sebagainya. Itu bila kita diserang, diganggu, iya wajib membela. Tapi di masa tidak ada peperangan, berjihad mencari nafkah. Bekerja keras semua, berdagang, bekerja keras. Umat Islam tidak boleh miskin. Quran suruh sedekah,
Suruh infak fisabilillah berarti disuruh cari harta. Kalau kebanyakan yang wajib dibantu, kebanyakan yang miskin, sedikit yang kaya, bagaimana bisa maju? Jadi rubah pemahaman beragama ini dirubah. Mencari nafkah itu termasuk jihad. Kalau negeri kita diserang, jihad baru pakai perang. Itu pun perangnya pakai senjata, pakai uang. Uang senjatanya beli. Jadi dengan demikian, barulah kita tuh agama yang baik, yang benar. Perang itu apabila diserang, tetap lawan. Bukan memerangi sesama muslim. Seperti sekarang tuh, apa nggak mau sedih? Saya sedih saya. Afghanistan itu datang Taliban masuk lenggang kangkung, tidak ada perlawanan sama sekali. Karena sama muslim baguslah itu. Tapi anehnya orang Islam yang ada di dalam Afghanistan lari semua takut. Sampai kapal diban, kapal dipegang sampai jatuh di pesawat. Lari semua, yang ada di situ nggak bisa lari, diam semua, kunci pintu rumah. Takut karena yang ini pernah berkuasa mengatasnamakan Islam, tapi tidak dengan pemahaman yang benar. Sehingga nama Islam menjadi rusak gara-gara ini. Coba pelajari Islam yang benar. Perang itu diserang, diusir dari negeri sendiri, dia di Quran. Alladzina yukhrijunakum, yang mengusir Anda dari tanah air Anda. Bukan menyerang sama apalagi sama muslim, itu aneh. Itu yang namanya Taliban dengan segala macam yang ada itu nggak pernah satu peluru pun untuk nembak Israel pun nggak pernah. Dia nggak, padahal Israel yang ngambil tanah air. Yang dibunuh semua sesama muslim. Ini pemahaman yang ini diberhentikan. Kita Islam itu memang harus kuat, muslimin. Hidup kita orientasi ke akhirat. Tapi buah kita menikmati akhirat itu dengan perjuangan di dunia. Perjuangan itu bukan hanya perang. Jihad itu bukan hanya perang. Jihad mencari nafkah. Dengan hartamu ini, baru dirimu. Hartamu dulu lihat di Quran. Saya ulang, saya bacakan. Wa tujahiduna fisabilillah. Kalian bekerja keras ya, berjihad. Kerja keras berjihad itu. Perang juga boleh. Di jalan Allah dengan hartamu. Mana hartanya kalau kita tidak pernah mau berdagang, tidak pernah mau bekerja, tidak mau berbuka industri? Malam jadi malaikat beribadah. Siang jadi mujahid, mencari nafkah, mencari harta. Semua butuh harta. Dakwah butuh harta. Kita umat Islam miskin. Mana? Kita punya televisi yang bagus. Pemilik televisi siapa itu? Ini Rasyid udah punya TV, berhenti TV-nya. Nggak bisa membiayai. Kita salah memahami. Tuhan tidak suruh kita miskin. Kita bisa mencari pahala lewat uang. Bahkan bisa membeli surga dengan uang. Di Quran ada. Hai orang-orang beriman. Akan ada itu yang artinya akan dimasukkan surga. Dengan apa? Jual diri kepada Allah. Hartamu serahkan di jalan Allah. Terus misal itu. Artinya kita harus memahami jihad itu adalah usaha yang berat, yang keras dalam segala bidang. Perang, membela tanah air, berjihad mencari harta, tidak aib itu mencari harta itu. Asal untuk kecukupan diri keluarga semua sudah cukup, infakkan. Infakkan untuk keperluan di jalan Allah. Jalan Allah ini banyak. Apa yang jalan Allah itu? Allah suruh basmi kemiskinan. Sayyidina Ali mengatakan, kalau kemiskinan itu, miskin itu adalah manusia, akan kubunuh dia. Yang maksudnya dibunuh kemiskinan. Ini musuh Islam kemiskinan, apalagi kebodohan. Sebarkan ilmu, sebarkan dakwah, supaya umat ini tidak bodoh.
tidak dibodohin. Karena kalau dia bodoh, dibodohin. Disuruh bunuh diri lah, nanti dapat bidadari. Itu kan termasuk dibodohin. Fakta itu ada kok. Kita nggak bisa lah muji-muji bahwa kita ini maju terus. Ada yang maju kita banyak, yang majunya banyak. Dermawan juga banyak. Tapi kelemahan di dalam memahami firman Allah ini harus kita akui, dirubah. Bangkit pemuda-pemuda itu. Saya ketemu seorang Jepang. Dia dosen, rektor riset di Indonesia. Diskusi-diskusi, dia banyak bertanya tentang Islam. Kemudian setelah selesai saya bertanya kepadanya, Bapak, kalian orang Jepang itu bekerja keras 14 jam sehari, 12 jam sehari. Anda tidak dijanjikan akan dapat surga. Kenapa bisa kerja keras seperti itu? Kami di Indonesia dijanjikan surga, kami muslimin. Tapi kerja kami santai. Apa jawabnya? Saya ingin tahu apa motivasi Bapak bekerja keras. Dia bilang, enggak ada, cuma kami merasa puas. Kalau sudah berhasil melaksanakan sesuatu, kami puas. Oh gitu ya. Baik. Ternyata jawabannya saya dapat baru-baru belakangan ini. Ternyata sekarang pemuda-pemuda Jepang itu tidak seperti itu lagi. Dia kerja agak setengah keras lah, atau keras, tapi dia libur 3 bulan, dia jalan-jalan kemana-mana. Tidak punya motivasi, ya dia jalan-jalan. Tidak diajarin motivasi. Nah kita yang dibujuk-bujuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal, bekerja jihad. Beramal itu kan bekerja, beramal, berbuat sesuatu, produksi. Orang Islam produktif, dijanjikan surga, hidup senang selamanya. Masih malas-malas. Penduduk kita banyak, bahan baku banyak, tapi berapa produksi yang kita gunakan dalam rumah tangga semua buatan orang luar. Baru sekarang bisa ada beras, mudah-mudahan terus. Tapi garam masih impor ya. Masih, Ustaz. Garam impor, bawang putih, bawang merah semua. Ini kan aneh. Tanah kita luas, tenaga banyak. Di mana ini kesalahannya? Jujur. Kita dijanjikan surga, tapi di hati kita tidak ada motivasi untuk ke sana, ke surga. Hanya angan-angan. Kita mau cari balas di sini, mau poya-poya di sini. Islam itu bukan hanya ibadah. Bekerja, berusaha, menjadi apa saja itu jihad. Ini dokter-dokter, suster-suster, juru rawat semua ini yang mengatasi kesehatan melawan penyakit corona ini, semua itu mujahidin, jihad mereka semua. Dan yang wafat mati syahid itu. Semoga Allah menerima mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka mengorbankan dirinya untuk kita, untuk semua yang jadi sehat. Itu jihad. Jangan artikan jihad itu hanya perang. Atau bawa bom bunuh di mana-mana. Astagfirullahalazim. Ini jelas pemahaman yang salah. Itu mereka dibodohi untuk kepentingan politik. Tidak bisa itu, harus kita stop. Islam itu anti kebodohan. Jihad itu membasmi kebodohan. Dakwah itu mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat. Jangan. Maaf, saya mau beri contoh. Pada zaman Orde Baru ya, itu dakwah-dakwah itu banyak membohongi umat. Awas, jangan dekatkan pohon itu. Ada hantu di situ. Keluarin ayat. La taqrabu hazihi syajarah di Quran itu. Jangan dekatin pohon itu. Itu pohonnya Nabi Adam dulu. Dibawa untuk politik sekarang. Quran itu dipelintir. Ini membodohi rakyat. Yang satu lagi, wal asri dan insana lafi husrin. Demi waktu manusia ini rugi. Illa ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang beriman dan berkarya. Amal itu karya kan? Amilus shalihat. Dia berkarya. Ini dua-duanya sama, mempelintir ayat-ayat Quran untuk kepentingan politik. Jadi bangsa dibodohi. Ini bukan dakwah. Dakwah itu mencerdaskan.
menghilangkan kebodohan, membimbing mereka untuk hidup layak, untuk bisa berbuat yang baik untuk bangsa. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Bukan malah membawa madarat, membawa bahaya buat manusia. Itu yang masuk neraka yang begitu. Membahayakan orang banyak. Kita umat Islam disuruh amal soleh, berkaya, berbuat yang manfaat. Yang soleh itu artinya yang baik, yang tidak salah. Soleh itu tidak salah. Setiap yang salah tidak soleh. Kan gampang itu. Segala perbuatan yang salah tidak soleh. Perbuatan yang soleh yang tidak salah. Kapan kita mau mulai mengamalkan Quran seperti ini? Bangkit, pemuda-pemuda bangkit. Bangkit, haram menganggur tuh. Cari keterampilan. Berproduksi. Cari uang yang banyak. Untuk sekolahkan anak. Kalau banyak yang pintar, negerinya maju. Islam tangguh, Indonesia tumbuh. Satu lagi apa? Indonesia tangguh, Bangkit. Indonesia tangguh, negara tangguh, Indonesia tumbuh. Benar itu benar. Apalagi Islam mayoritas di sini. Islam tangguh, mengamalkan Islam sebenarnya, Indonesia tumbuh. Negeri kita harus maju. Kepulauan yang besar, penduduk yang banyak, umat Islam terbanyak di dunia, bangkit. Bukan hanya bereaksi. Ada apa reaksi? Ada apa reaksi? Beraksi. Aksi, bikin aksi. Produksi perbanyak. Itu sekarang udah banyak kemajuan. Alhamdulillah pesantren itu sudah mulai banyak ajaran-ajaran yang produktif. Kalau umat Islam tangguh, yakin Indonesia akan maju, tumbuh, besar. Saya banyak lewat ke kampung-kampung tuh. Banyak orang nganggur duduk-duduk ngobrol. Jalan raya di hari jam kerja itu penuh macet. Ini orang kerja ada di jalanan. Tidak bisa demikian. Kita kalau betul amalkan Quran, ya Quran tidak hanya mengajarkan ibadah vertikal, horizontal, ini juga semua ibadah. Hubungan dengan sesama manusia. Anfa'uhum, orang yang paling baik, yang lebih bermanfaat kepada orang banyak. Itu hadis Nabi. Enggak pantas kita ini. Negeri Islam terbesar, negerinya besar, seperti sekarang ini. Entah nomor berapa itu banyak orang pada tahu. Penduduknya mayoritas umat Islam, dan umat Islam ini jangan terus dibohongi. Ajarkan mereka pelajaran yang benar. Dan di Indonesia Al-Quran seperti ini. Wal asri juga, coba pahami wal asri. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, manusia rugi yang tidak menghargai waktu. Kalau tidak menghargai waktu, rugi. Kecuali yang beriman, tidak cukup beriman dan apa? Beramal soleh. Berbuat, tidak nganggur, produktif. Malam jadi malaikat ibadah, siang jadi pejuang. Semuanya. Ulama mengajak masyarakat untuk maju. Negara, pejabat-pejabat juga demikian. Dibimbing semua, bergerak kita semua. Tangguh. Negara tangguh. Negaranya itu siapa yang tangguh? Penduduknya. Bukan, ya negara terdiri, negara itu dari manusia. Ada pulau, ada tanah, ada kantor-kantor, itu negara. Tapi yang bisa memajukan bukan tembok-tembok, bukan bangun-bangunan. Bisa memajukan manusianya dan sarana yang lain. Manusia muslim itu aktif. Aktif. Amil soleh. Amilus solihat. Amil itu apa?
pekerja-pekerja yang soleh, yang tangguh. Ini kalau sudah dari ayat Quran, insya Allah apa yang saya sampaikan benar. Kalau tidak kita diskusikan. Mau diartikan apa lagi jihad itu? Jahadaya jahidu itu bekerja keras. Perang bekerja keras, dia berani masuk pasukan musuh yang mau menyerang negeri kita. Nanti sekarang tidak ada perang, menunggu apa? Jihad fi amwalikum. Jihad dengan harta, cari harta. Artinya berjihad fi amwalikum, jihad fisabilillah, cari harta. Itu dapat hartanya, infak. Itu artinya. Buka produksi, silakan. Terus bagaimana Ustaz, kita sudah lemah ini. Lemah karena pecah belah. Bersatu, jangan ributkan lagi itu masalah-masalah surga neraka. Itu hak Tuhan. Kita beramal soleh saja semua. Nanti Tuhan yang menentukan masuk surga, masuk neraka, bukan kita. Stoplah itu. Masing-masing cari pahala besar-besar dengan apa? Dengan amal soleh. Wah, pahala yang banyak, cari uang yang banyak supaya bisa banyak sedekah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah beli diri kita. Kita jual diri kita, Allah beli. Dibayar pakai surga. Jadi dapat surga itu beli. Apa yang kita jual? Jual harta kita buat jalan Allah. Mana bisa punya harta kalau malas? Semua itu mutu-mutu produksi ditingkatkan supaya kita bersaingan dalam mengekspor itu bisa lebih maju, devisa masuk banyak. Bisa beli senjata, bisa bikin senjata, dan negeri kita kuat. Semua penduduk negeri itu membela negaranya supaya kuat. Ini kan ada ayatnya tadi ayat di depan, maukah aku tunjukkan satu bisnis, satu investasi yang bisa menyelamatkan dari neraka? Ini dia. Berjihad. Sekarang jihadnya apa? Cari uang. Cari uang bukan untuk pesta. Mencari uang untuk bisa memelihara diri, memelihara keluarga, membantu family, membantu bangsa, membela negara. Itu dia jihad. Fisabilillah bi amwalikum. Ini amwal ini harta artinya. Wa anfusikum, dan diri kita. Diri kita mana bisa jihad kuat membela negara, membela bangsa, barang atau di waktu damai gini kuat bisa membantu yang lain. Diri kita harus kuat. Wa anfusikum. Perang juga membela negara, diri harus kuat. Terus kemudian zalikum khairun lakum. Begitu tuh, begini nih, itulah yang terbaik untuk kalian semua. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau mengerti. Mengerti itu apa? Ketika saya sekarang berbicara ini, mendengarnya yang telinga yang mendengar atau pikiran, otak. Kalau dengarnya pakai pikiran, pikirkan ini benar apa salah. Ke otak masuk. Itu akan menjadi lebih baik. Kalau hanya telinga yang mendengarkan tidak sampai. Burung-burung juga mendengar itu. Kambing-kambing ayam juga mendengar suara, tapi tidak paham. Kalau manusia juga mendengar pikirannya kemana-mana, tidak pengerti, tidak paham, ya nggak bisa. Ini makanya in kuntum ta'lamun, jika kalian mau mengerti, mau menerima kebenaran, itu tanda beriman. Tujahiduna fi sabilillah. Kalian jihad di jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Segala jalan yang diridhai Allah. Jihad sama sedekah, membela orang-orang miskin, memperhatikan pada anak yatim. Banyak sekali ini jalan kebaikan itu banyak. Memberi beasiswa, mewakafkan ini itu. Nah, kalau mewakafkan saya menyarankan, silahkan beri wakaf-wakaf itu buat pesantren-pesantren di kampung itu, sawah-sawah itu. Bikin sertifikatnya, wakaf atas nama Bapak ini, suratnya pegang. Nah, itu hasilnya untuk pesantren itu. Untuk lain-lainnya banyak. Untuk anak yatim, wakafkan sawah, hasilnya buat anak yatim berasnya.
Kita sudah meninggal, itu sedekah kita jalan terus, amal kita jalan terus, pahala kita dapat terus, pangkat kita di akhirat terus naik. Sawah murah tuh di kampung-kampung, jangan supaya mereka tidak jual kemana-mana itu, biar tetap jadi sawah. Wakaf itu artinya matikan di situ, matikan wakaf, sawah ya sawah terus, hasilnya ambil, sawahnya tidak boleh dijual. Mempertahankan swasembada juga termasuk itu. Wajib kita semua ikut menjaga lingkungan, kita wajib semua ikut. Di surat Ar-Rahman itu wajib menjaga lingkungan, jangan bikin kerusakan alam ciptaan Allah. Bergerak. Kita nggak bisa hanya reaksi, ngomel sana, ngomel pidato, maki sana, bukan itu. Kita hanya berbuat. Baru nanti pejabat kita ajak berbuat. Dengan demikian, kata Allah, Allah beri bonus banyak sekali. Bila kita mau seperti itu, seperti apa yang tadi telah disampaikan di ayat ke-11, yaghfir lakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan membebaskan, menghabiskan semua dosa-dosa kalian. Polos putih seperti bayi tanpa dosa. Asal mau seperti tadi itu, bikin maju. Negeri ini, umat ini harus maju. Kita mayoritas punya apa umat? Banyak punya tapi masih kurang. Saya contoh televisi, dakwah itu paling ampuh lewat televisi. Sekarang berapa televisi itu? Itu mempengaruhi otak manusia, mempengaruhi otak anak-anak kita. Berapa anak-anak kita yang dengar dakwah dari ustaz-ustaz? Alhamdulillah jadi baik. Berapa yang mendengar dakwah televisi? Itu televisi berdakwah, mempengaruhi. Dakwah itu mempengaruhi. Televisi mempengaruhi itu dengan sinetronnya, dengan macam-macamnya itu. Mana sinetron yang berpendidik seperti apa, rumah masa depan itu dulu. Sidul bagus juga. Tapi televisi produser yang membuat film-film drama berpendidikan kalah. Bisa dikalahkan oleh drama-drama yang itu. Yang begitu, yang merusak akhlak anak-anak kita. Terus kita ngomel, salah. Kita bangkit, yang dagang terus, kita saling bantu, saling membeli sesama kita dulu. Yang lain juga begitu, yang lain beli sesamanya. Tidak mau beli sama kita kalau sama golongan masih ada. Tapi kita tidak bergolongan, kita semua bangsa kita samakan. Tapi kita umat Islam dianjurkan untuk saling memajukan karena kita tertinggal. Kita harus maju. Maju di bidang ekonomi, uang. Semua sekarang yang merusak agama juga uang. Yang menghancurkan Yaman itu uang. Negara yang menghancurkan Yaman itu negerinya kecil, punya uang banyak. Yaman miskin, kalah. Hei, saudaraku muslimin, sadarlah. Mari kita semua bekerja keras. Kuatkan, tangguhkan kita. Islam tangguh, muslimin tangguh, Indonesia tumbuh. Negara itu isinya manusia. Negara tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, negaranya siapa? Yang tangguhnya siapa di Indonesia? Semua bangsa. Tapi muslimin yang mayoritas harus tangguh. Bila demikian, Allah ampuni dosa-dosa. Ditempatkan di surga yang indah. Banyak sungai-sungai terjun, air mengalir. Rumah-rumah yang indah, masakin thayyibah, rumah-rumah yang indah luar biasa. Di surga Aden. Itulah Fawzul Azim, itulah kemenangan. Itu yang menang, yang punya masa depan di akhirat. Yang tidak punya masa depan di kehidupan akhirat itu tidak punya masa depan. Orang yang tidak punya masa depan mudah stres. Kenapa? Tidak punya harapan. Kita nanti berdagang, bekerja keras, cari uang. Sebagian kita bantu semuanya ini yang harus dibantu. Itu celengan investasi kita. Masa depan indah. Karena kita punya masa depan, kita tidak pernah putus asa. Punya asa terus. Punya asa. Ingat, aku akan pindah ke sana senang. Selamanya tanpa penyakit, tanpa sakit, tanpa politik, tanpa pusing-pusing, tidak ada perang. Tidak ada stres lagi. Senang, ada punya masa depan, tidak putus asa. Tidak perlu narkoba. Ya muslimin,
Coba perhatikan ini surat As-Saff 10, 11, 12. Tuhan suruh kita bagaimana? Suruh maju, menjadi tangguh dengan iman dan takwa. Dan setelah itu bukan kita cari harta untuk poya-poya, tidak. Kita gunakan sebuah keluarga secukupnya, selayaknya, hiburan silahkan, jalan-jalan silakan. Lebihnya wakafkan, diinfakkan. Mudah-mudahan terdengar umat muslim. Saya yakin umat Islam bisa menerima kebenaran. Jadi jihad itu banyak. Jihad bela negara, boleh. Kita kerja keras, banyak bikin produksi jual ke negara, ada pajak, masuk kas negara, bisa buat beli senjata untuk pertahanan. Jihad berdakwah. Mana dakwah? Untung ada TVRI lumayan itu. Ada dakwah Islam. TV swasta lain ada juga, alhamdulillah. Tapi kita punya lebih dari itu. Masih kurang banyak. TV-TV di daerah itu harus ada semua. Mudah-mudahan ini Rasil bisa hidupkan TV-nya lagi. Kapan itu? Insya Allah. Amin, Ustaz. Ya, tapi kalau ada wakaf itu sebenarnya apa itu ya? Dana abadi itu. Wakaf itu dana abadi. Misal ada saham di Super Indo, seperti itulah. Kalau dulu di sawah-sawah, empang-empang ya, dan seterusnya. Ini sudah wajib, itu wajib semampunya muslimin, semampunya wajib, sangat wajib. Itu untuk dakwah. Televisi juga dakwah kemana, tapi dakwah juga, ngajak budaya ini, ngajak budaya itu, dakwah semua itu. Tapi nggak dakwah politik juga, dan bahasa-bahasanya saya lihat banyak dirubah di TV itu. Teksnya itu juga, beritanya banyak berubah, tahu kita itu. Ada yang dibayar juga dah. Ya, begitu kan nyatanya. Maka itu hai muslimin, semua ajar didik anak-anak kita tuh rajin, dari kecil diajar. Jangan dulu dimanja, disayang, ya, tapi diajari bekerja, tidak ada pengangguran. Pengangguran itu haram. Wal asri innal insana lafi khusrin, kecuali yang beriman, beramal, berkarya. Watawassaw bil haq, dan menyampaikan yang benar. Watawassaw bis sabr, dan ajak semua sabar. Sabar itu bukan menyerah, sabar itu tegar. Justru sabar itu pantang menyerah, maju terus, harus maju, harus bisa. Yang kuliah harus mampu, harus bisa, semua. Petani harus pertaniannya baik kayak sekarang semua. Pelajari bagaimana ini supaya lebih bermutu buahnya. Sekolah-sekolah bangkit, itu sebanyak tuh pesantren sekolah yang bagus, anak-anaknya bisa bikin ini, bikin itu. Itu terus, itu dia. Terus, kalau kita jadi ekor, jadi gerbong, bukan lokomotif, di belakang ngikut aja ke lokomotif itu, ya kita nggak pernah di depan. Yang di depan lokomotif terus. Harus kita maju, punya lokomotif sendiri. Lebih baik jadi kepala teri daripada ekor kakap. Kepala teri di depan walaupun kecil. Itu kita kekurangan itu, motivasi untuk bangkit. Ini sudah ada motivasi itu. Negara kuat. Negara apa tadi? Negara tangguh. Indonesia tumbuh. Iya, itu tangguh. Sekali lagi, yang negara yang tangguh siapanya? Rakyatnya, pejabatnya, mahasiswanya, semua tangguh. Pantang mundur, pantang cengeng. Bekerja keras. Betul itu. Kita dukung semua itu. Dan rakyat muslimin, termasuk orang Islam, tangguh. Bangkit, tidak ada pengangguran, haram. Ciptakan lapangan kerja banyak-banyak. Muslimin ciptakan lapangan kerja banyak-banyak. Kayak umroh itu, haji di Mekah itu, di Madinah, di Mekah. Sedih. Saya termenung melihat itu. Building-building bertingkat banyak itu, di bawahnya ada toko-toko emas. Saya lihat di toko emas itu banyak saudara-saudara kita dari Indonesia banyak belanja di situ. Alhamdulillah. Tapi saya lihat lagi di atas itu banyak TKW sedang kerja tuh di atas itu. Jadi bagaimana ini? Nah, itulah. Nanti kita bahas itu. Kemudian jihad, mencari harta itu jihad juga.
tapi hartanya digunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga semua, dan selainnya untuk diinfakkan untuk kemajuan. Paling itu termasuk jihad anti kemiskinan, jihad anti kebodohan. Ya, itu termasuk jihad semua. Jihad anti apa yang tidak berperi kemanusiaan. Itu jihad, harus berperi kemanusiaan. Ada yang zalim, itu jihad, bukan jihad dilarang, cukup melarang dia. Masih nakal juga jihad terus kasih tahu polisi. Itu jihad. Membela semua. Negeri ini harus cakep, harus indah negeri kita. Harus maju, harus menjadi negara kuat. Kalau enggak kuat susah, kasihan anak-anak cucu kita nanti. Yang lemah dijajah. Penjajahan tidak langsung. Dulu penjajahan secara fisik. Sekarang tidak. Penjajahan di bidang ekonomi melalui investasi. Dipaksa, kita harus terima tenaga-tenaga kerja dari negerinya. Sedangkan di kita banyak tenaga kerja nganggur, tapi dipaksa dalam perjanjiannya. Karena investasi. Karena kita tidak mampu. Harus mampu. Marah tidak bisa. Itu peraturan dan perjanjian sudah seperti itu. Kita tidak reaktif tapi aksi, buat aksi. Beramal. Berbuat, arti beramal itu berkarya, termasuk amal ibadah, amal berkarya, bekerja, berdagang, menjadi apa saja silakan. Yang baik. Banyak orang baik, banyak sekali. Tapi perlu lebih banyak lagi, masih kurang. Jadi seperti tadi kita lihat, contoh tadi. Ada yang beli emas tuh, beli di atas jadi TKW, ya itu keadaan. Tapi kita lihat, nggak tahu, saya bukan ahli bidang ekonomi ya. Tapi saya lihat itu kira-kira ini tuh entah benar entah tidak, boleh diperbaiki lah. Sekarang misal kekayaan negara ada 100% di Republik kita ini, 100% kekayaan negara. 20% penduduk kaya itu menikmati kekayaan negara sampai 60%. 40% golongan sederhana dapat 30%. Sudah berapa itu? 90. 40% yang miskin mendapat hidangan kekayaan negara hanya 10%. Timpang, jurang pemisahnya itu terlalu jauh. Jurang pemisah di bidang ekonomi terlalu jauh, itu akan menimbulkan cemburu, kecemburuan sosial. Sudah ada itu. Ini harus kita buang, jangan sampai mempersatukan negara, NKRI, mempersatukan bangsa ini bukan dengan betil, bukan dengan pidato, dengan perbuatan diciutkan jurang pemisahnya itu sedikit. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta yang kaya itu, tadi yang menikmati 60% hanya untuk 20%, diberikan sedekah kepada yang miskin, agar mensucikan hati mereka. Suci apa? Yang miskin hatinya akan suci, tidak iri, tidak benci, tidak cemburu lagi. Dia berterima kasih kepada yang memberi yang kaya. Dan yang kaya menghilangkan perasaan pelitnya, kikirnya supaya hilang. Baru NKRI bersatu. Tapi objek zakat itu dia luas. Banyak tuh sarang burung walet di zakat 2,5% itu tidak ada, di madu itu 10% itu. Ini perlu ada seminar tentang zakat ini. Memfikihkan budaya yang baru ada sebelum waktu fikih itu dibuat 800 tahun yang silam. Baru insya Allah maju. Ini dari zakat saja bisa maju, tapi objek zakatnya diperluas. Banyak orang-orang pura-pura tidak tahu. Oh, ini tidak ada di kitab fikih. Jadi tidak ada di kitab fikih, di Quran ada. Di Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka diinfakkan. Apa saja, semua yang halal itu nggak ada di fikih. Ya ada di Quran. Semua tanpa kecuali barang yang haram tidak dizakatkan. Aduh, ini sudah jelas mensucikan. Kalau hati udah suci, hilang cemburu sosial, baru NKRI bersatu. Tidak bisa dipaksa persatuan itu. Dibimbing, dibawa untuk bersatu. Supaya tidak ada rasa cemburu sosial. Ini ada, lihat cara nggak ketara mereka, motor lawan arus, gerobak di tengah jalan, itu semua itu sebenarnya suatu demonstrasi yang tidak kentara itu. Menuntut sebenarnya mereka itu. Memang banyak yang susah, itu banyak. Kalau kita diam di kota ya nggak kelihatan. Ke daerah-daerah itu sudah ada.
Di samping negara mungkin sibuk ngurusnya kebanyakan, mereka sudah juga bekerja sudah. Tapi kita umat Islam terus melakukan ini, hal seperti ini. Tapi juga yang harus dibasmi sebenarnya kemiskinan itu. Jadi semua harus diajarkan bagaimana terampil, bagaimana tangan ini bisa menggunakan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita bisa bebaskan dalam merdeka ini, mengisi kemerdekaan. Merdeka sudah dari zaman dulu sudah merdeka. Nah, sudah merdeka dari kemiskinan belum? Sudah merdeka dari kebodohan belum? Sudah merdeka? Nah ini. Yang merdeka siapa? Apa semua lapisan masyarakat sudah merasa merdeka? Apa semua anggota masyarakat ini sudah berhak hidup layak? Nah ini di samping negara kita umat Islam bangkit urus sendiri umat. Al-Quran menyuruhkan kita begini. Saya katakan lagi, tolong ulama-ulama, fikih zakat itu dibuka lagi. Itu 700-800 tahun yang silam. Sekarang ini banyak objek-objek zakat, banyak. Masyarakat belum tahu berapa persen zakatnya. Ini kewajiban agama ini. Kementerian Agama, MUI, mohon dibuatkan sarana-sarana untuk menciutkan jurang pemisah ini dengan memperluas objek zakat, diadakan seminar, dibuat satu peraturan. Sekarang sudah banyak semua kemajuan, tapi masih kurang jauh. Kurang jauh. Dibanding dengan negara lain, kita maju juga, tapi majunya ketinggalan. Jenjangnya itu tertinggal jauh. Kita harus bergerak dengan secepat mungkin, bangkit. Iqbal itu kalau salah mengatakan, di dunia ini tidak ada stasiun untuk berhenti. Siapa berhenti, berarti mati. Siapa malas akan tergilas. Jelas. Negeri malas, lemah, senjatanya lemah, ekonominya lemah, tergilas, dijajah oleh negara lain secara tidak langsung. Tanggung jawab terhadap negara ini kita semua. Semua masyarakat, apapun agamanya, bangsa Indonesia, semua bangkit, didik anak-anak untuk bikin maju negara ini. Judul 17 itu sekarang itu benar, itu negara tangguh, Indonesia maju, Indonesia tumbuh subur insya Allah. Sarana sudah banyak, kekayaannya banyak, luar biasa, subur. Kekayaan alam kita sebagian kita kelola, sebagian nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah berapa tahun merdeka? 76 tahun. Kurang motivasi. Seharusnya agama bisa memotivasi masyarakat untuk bergerak, hidup. Dakwah memberi motivasi bahwa amal soleh itu segala perbuatan yang baik, itu amal soleh. Menjadi guru amal soleh, menjadi supir mindahkan orang dari suatu tempat amal soleh asal benar. Menjadi ustadz amal soleh asal benar. Jadi polisi amal soleh asal benar, asal soleh. Semua beramal, tapi amalnya mesti soleh. Jelas kan? Jabatan apapun, biar ustadz pun kalau amalnya salah, dakwahnya tidak soleh, ya tidak soleh. Semua pejabat harus soleh, semua soleh. Itu apa tuh, dokter-dokter, perawat-perawat itu hampir 99% amal soleh. Mengobati pasien-pasien itu dia sendiri diserem juga kan, itu penyakit kan. Dan banyak yang syahid. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak sempit. Segala perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, itu amal soleh. Semoga Allah membimbing kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Membimbing kita bisa mengamalkan amal ini. Ya, yujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tuh, insyaallah. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah sore kita edisi kali ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi membahas mengenai peri kebangsaan. Bagi Anda ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar, silakan sampaikan ke nomor WhatsApp Rasil di 081119999720. Anda yang ingin berdialog langsung dengan Ustadz bisa telepon kami di nomor 0218451512. Kami akan segera kembali. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam Tausiah Sore edisi hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Kita membahas mengenai peri kebangsaan. Bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan, komentar, silahkan hubungi atau kirim ke nomor WhatsApp Rasil di 081119999720. Banyak atensi yang masuk dari pendengar ini Pak Ustadz ya. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang masuk, di antaranya ini dari Bapak Haji Musyawir. Kita ke pertanyaan pertama Pak Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mohon pencerahannya. Jika kita memantau media massa, rasa-rasanya Indonesia ini seakan-akan mau runtuh atau bangkrut. Sudah banyak kritik dan saran dari masyarakat untuk pemerintah, tapi seakan-akan dianggap angin lalu, dan sangat jelas masyarakat banyak yang susah. Tetapi ada saja pemimpin itu yang tidak peduli. Apakah hal ini menandakan bahwa dunia ini sudah dekat dengan kehancuran? Mohon pencerahannya agar hati ini istiqomah dalam ibadah. Matur nuwun Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya memang, tanpa akhir zaman itu banyak sekali tantangan-tantangan. Jadi itu semua tantangan. Bagi kita, tantangan itu disuruh kita jawab, kita respon. Artinya apa? Kita atasi. Apa saja kita atasi. Sekarang banyak, bukan ini saja. Betul Bapak yang sampaikan itu benar. Sudah macam-macam. Termasuk juga banyak saudara-saudara kita yang di PHK, yang sudah dirumahkan. Banyak sekali yang tidak ada kerja. Ini banyak orang yang miskin tidak kelihatan. Yang kelihatan udah biasa. Ini yang begini yang harus kita bantu. Sebab dia tidak akan minta. Jarang sekali yang mau minta. Bertahan di rumahnya masing-masing.
Ini jumlahnya sangat banyak. Nah ini di sini kita mesti kebangsaan, ini kebangsaan. Kemampuan kita masing-masing antarkan ke rumah-rumah mereka itu. Ini dia kebangsaan. Seorang yang terpidato teriak kebangsaan, uangnya banyak, mobilnya banyak, tidak pernah peduli kepada orang-orang seperti ini, itu kebangsaan palsu. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Harus paham mengerti kebangsaan itu apa. Bangsa yang peduli terhadap bangsanya itu kebangsaan. Kalau yang tidak sayang pada negerinya, tidak sayang pada bangsanya, tidak punya kebangsaan itu. Hanya mulutnya teriak-teriak kebangsaan. Ini yang harus ada, empati. Ada orang yang berkebangsaan tinggi banyak, tidak pidato, tidak teriak-teriak, banyak sekali. Ya ustadz, ya pejabat, ya rakyat, ya kiai, banyak semua. Ya dokter, banyak dokter itu pasiennya miskin tidak bayar tuh ada banyak. Udah dikasih obat tadi. Polisi juga ada, jaksa juga ada seperti itu, tapi banyak juga yang tidak. Nah ini jadi artinya apa? Kita anjurkan mereka ini kebangsaan. Motivasinya apa? Surga Allah, diampuni dosa, ada motivasi. Orang Jepang tidak punya motivasi akhirat, kadang-kadang mau berbuat baik. Banyak mereka berbuat baik. Jadi artinya apa? Islam itu pahami yang benar. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu segala perbuatan yang baik. Yang baik, cari amal soleh itu nggak perlu dalil. Amal soleh itu apa? Yang tidak salah itu pasti soleh. Akal kita tahu. Kecuali yang ibadah itu yang perlu dalil, itu yang ibadah. Nah, itu pakai dalil. Selain di ibadah, akal kita tahu mana soleh mana salah. Ada orang seperti ini di PHK, kita tahu kita punya kita kasih, kita tidak punya kita mintain dari orang lain. Kita antarkan ke rumahnya. Nah itu juga kebangsaan. Itu kebangsaan. Ada apa yang bakal merusak negara, merusak bangsa, merusak umat, laporkan. Harus ditindak. Kita selamatkan negeri kita. Selamatkan generasi muda sekarang. Ada penjual narkoba, penjara, tahu rame-rame, laporkan polisi. Kalau dia nggak tangkap, tangkap rame-rame, tapi jangan dipukul. Tangkap rame-rame, masukin ke polisi, kasih polisi. Penjara. Untuk menyelamatkan bangsa. Tidak ada benci terhadap warga negara bangsa. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya. Membantu, membela itu kebangsaan. Kalau dia orang-orang itu yang mencintai partainya, mazhabnya, sukunya, tidak punya kebangsaan. Dia bekerja keras untuk membela partainya, malah duit negara diambil untuk partainya. Itu tidak ada kebangsaan itu, palsu kebangsaannya itu. Jelas itu kan? Jadi mesti dipahami kebangsaan itu apa. Mencintai anak-anak bangsa, membantunya. Mencintai negara, membantu negara, bukan ambil uang negara. Coba dong, pikir yang baik-baik. Kan seperti itu. Nah kita bagaimana? Jangan hanya reaksi. Kita buat aksi, kita berbuat. Karena Allah ujian buat kita. Kita nggak hidup di sini sampai di akhirat. Nah itu dia. Tapi di dunia kita harus berjuang dengan harta. Untuk berjuang dengan harta harus bekerja mencari harta. Sedapat mungkin, semampunya. Insya Allah. Ini ada Ibu Ati di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghindar adu domba Pak Ustadz di bangsa Indonesia ini yang beragam suku dan juga agama? Dan biasanya yang mengadu domba itu atas nama agama, atas nama suku biasanya memiliki kuasa dan juga memiliki harta. Bagaimana dengan kami rakyat kecil? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hal seperti ini kita harus mampu menjelaskan kepada masyarakat yang tidak mengerti. Jangan sembarangan bertindak. Ini banyak tangan-tangan jahil dari sini, dari luar negeri mengadu-ngadu kita. Ya, banyak orang-orang di luar negeri, di dalam negeri juga yang benci kepada Islam. Islamofobi ya. Dia itu sudah dari sejak 25 tahun intel di dunia Eropa Barat itu menganjurkan agar umat Islam itu diadu. Pelajari ini mazhab ini begini, dipelajari, sudah pelajari, suruh adu. Sudah adu, dibikin buku-buku, dibayar ulama-ulama, pidato menyalahkan mazhab ini, mau kafir, itu semua mau diadu. Kan sudah berhasil. Suriah hancur, Irak hancur, Yaman hancur, semua. Kita di sini alhamdulillah tidak. Nah dikasih tahu, jangan mau diadu.
Semua muslim dengan mazhab yang ada apapun insya Allah beriman. Ada beda-beda sedikit itu tidak masalah. Dan itu sebagai agama, sebagai bangsa juga kita jangan mau diadu. Di negara republik, negara umat Islam terbesar di dunia, jangan mau dirusak. Kita jaga. Nah, jaga NKRI ini dengan apa? Wah, ini juga mesti ngerti. Tidak bisa dengan senjata. Membuat persatuan kesatuan itu dengan kasih sayang, dengan peduli. Yang miskin dibantu, peduli. Dengan baik, dengan cara yang baik pasti bersatu. Tidak boleh ganggu satu sama lain. Ya, yang pidato-pidato baik di masjid atau di gereja atau dimanapun atau di YouTube mengkafirkan golongan ini, memfitnah dengan bohong-bohong, tangkap saja. Jangan korbankan rakyat ini. Dia bekerja itu untuk suatu golongan. Bahkan dari luar negeri dia dibayar. Dia pecah belah di sini. Dibayar itu, semua orang juga tahu. Saya tahu, punya bukti kok. Nah ini kita jaga persatuan dan kesatuan umat Islam, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dijaga itu. NKRI, UUD 45, Pancasila itu sudah terbaik, undang-undang terbaik dan paling pas untuk Indonesia. Pertahankan, jangan sampai dirubah. Masyarakat harus pintar ini semua. Kalau ada usaha-usaha mau merubah, jangan dibiarkan. Tidak boleh. Itu sudah menjamin persatuan dan kesatuan. Jangan dirubah, nanti pecah. Kalau sudah pecah, orang lain masuk, menyatukannya susah lagi. Itu undang-undang yang baik, peninggalan para pejuang. Kita jaga. Di MPR juga jaga. Wakil-wakil rakyat, lihat kehendak rakyat. Jangan melawan kehendak rakyat. Nanti repot. Jaga ini NKRI, persatuan dan kesatuan terus tetap. Kalau sudah rusak ini, mengembalikannya susah. Itu Irak sudah hancur, itu Suriah hancur. Jaga. Sudah NKRI bagus, Pancasila UUD 45 sudah tepat. Kita jadi akur, bersatu. Ya, insya Allah. Selanjutnya ini ada Bapak Haji Yudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana meningkatkan nasionalisme yang berlandaskan Islam? Ini hampir senada pertanyaannya Pak Ustadz ini dengan Pak Beni di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Menjaga nasionalisme bagi umat Islam di tengah-tengah berbagai bangsa. Apalagi kalau bertarung politik kemarin-kemarin ini ada bangsa Arab dan bangsa Cina nih yang kadang-kadang membuat keruh. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah ini dapat kita ikat ini, ikatan NKRI adalah dengan saling membantu. Saling membantu itu satu ikatan. Tapi kalau saling memusuhi atau sebagainya itu tambah retak. Nah, kita sebagai umat Islam diajarin membantu. Kita bantulah sesama. Memang diutamakan sesama Muslim. Mereka juga begitu. Nah, tapi kalau udah lebih, baru ada orang lain yang bukan Muslim susah ya dibantu juga. Halal itu. Zakat buat orang yang non Muslim juga boleh. Di mazhab Hanafi itu boleh. Jadi itu NKRI-nya lebih terjalin gitu loh. Nah, yang tadi itu terjadi ya memang diadu. Dan yang zalim yang mana kita nggak tahu, lihat aja nanti. Kita kan mesti ada kelihatan. Dan umat Islam kita beritahukan kita tidak boleh zalim, kita harus berlaku baik. Kalau seperti itu sudah terus. Jadi itu juga masalah tidak begitu besar, itu hanya ada di waktu pemilu saja, pemilihan politik, pemilihan apa, tapi di luar itu kita lihat damai, alhamdulillah. Umat Islam itu penuh toleransi kok. Sekarang kan kita lihat, yang toleransi yang banyak apa yang sedikit? Banyak. Yang banyak tidak jahil. Itu kalau mau pemilu ya wajarlah ada seperti itu. Asal jangan ada jahil ya. Jadi kita lihat di sini alhamdulillah. Umat Islam sangat toleransi, mayoritas, ya, jumlahnya banyak sekali. Umat Islam itu sebenarnya lebih dari 90% sebenarnya itu, karena belum ada sensus yang benar. Sebab dari 90% itu lahirnya 90% lagi, banyak, tambah banyak, yang masuk Islam juga banyak. Jadi tidak ada masalah. Yang alhamdulillah umat Islam itu yang banyak itu yang toleransi sebenarnya, ya, bukan yang sedikit toleransi kepada yang banyak. Yang sedikit itu hidup tenang, tidak diganggu, tidak diapa-apain ya. Ini sudah NKRI sudah bagus ya. Bhinneka Tunggal Ika sudah ada, umat Islamnya juga baik. Sangat toleransi. Saya ini lahir di Jakarta dari kecil, umur berapa itu? 12, 11 itu.
di sini di Cawang 3 itu. Jakarta ya. Jakarta. Jadi datang saudara kita Kristen dari mana? Sebelah dia tetangga. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hidup rukun damai dia. Kadang-kadang mereka kebanyakan jadi apa? Ada kepala sekolah. Guru saya waktu itu SR terus SD. Itu semuanya bukan Islam, Kristen, karena waktu Belanda itu mereka dididik, didik jadi guru, didik jadi mantri, ada dokter, ada mantri, mantri suntik obat itu semua dari kampung sawah, Kristen, tidak ada masalah rukun, malah dia kontrak rumah di rumah haji, tidak pernah ada ribut sedikit pun tidak pernah ada, sampai saya besar tidak ada, itu kenyataan yang ada ya, sangat toleransi. Saudara kita dari mana ini? Dari Ambon, dari Sumatera datang ke Jakarta ini tidak pernah diganggu sama sekali. Yang beragama bukan Islam ya, toleransi banget umat Islam ini. Jadi sudah alhamdulillah. Tinggal yang lain juga jangan apa itu membuka sesuatu yang tidak baik. Dan yang ada kalau ada saudara kita sedang tidak toleransi kita tegur. Karena Islam juga suruh bertoleransi, membuat apa yang baik untuk manusia sebenarnya, untuk manusia semua, yang bukan Muslim juga. Ya. Dan kepada yang muslim. Ini hati-hati sama jaga-jaga sama yang itu Ustaz, pemecah belah itu, provokator ini. Ini provokator ini dibayar dari luar. Gak aku aja dan terus terang. Kita jaga, banyak orang yang tidak suka kepada Islam. Kadang-kadang kita dijebak, udah dijebak nanti, kadang dijebak, hati-hati. Serem ini. Kadang-kadang yang melakukan suatu non muslim supaya orang Islam emosi. Akhirnya dicap radikal apa gitu ya. Itu. Tak bilangin pemuda-pemuda jangan terjebak. Memang maunya begitu, ya. Itu jadi kayak ini banyak di Taliban. Ini kan dia ada yang ngatur dia ini. Taliban itu nggak punya negara, nggak punya uang. Dari mana uang biaya semuanya itu? Mereka nggak pernah bekerja, kerja aja apa-apa nggak, nganggur aja gitu, bedil. Nah itu uang dari mana? Nah ini jadi kita harus kritis. Kita alhamdulillah sudah menjadi muslim. Agama kita mengajarkan kita harus baik. Pada hewan pun kita harus baik, apalagi kepada manusia apapun agamanya. Itu kita junjung tinggi itu semua, membantu apapun. Kita mau wudhu punya air satu ember atau satu apa, ada anjing haus, kasih minum binatang. Wudhunya ganti tayamum. Itu ajaran Islam. Insya Allah. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Bapak Abdullah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zain Al-Hadi menyinggung mengenai jihad ilmu dan pentingnya ilmu pengetahuan. Dahulu ilmuwan Islam merupakan cikal bakal ilmu yang berkembang saat ini. Diakui dunia lagi Pak Ustadz, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Jabar, dan lain-lain. Bangsa Eropa pun mengakui kalau majunya negara Eropa itu karena kaitannya dengan ilmuwan Islam. Namun sekarang Pak Ustadz, ilmuwan Islam malah tidak terlalu menonjol. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi Pak Ustadz? Bagaimana caranya Islam ini bisa bangkit lagi? Karena Islam tidak hanya menghadapi permasalahan eksternal, tapi juga internal yang semakin kompleks ini mungkin yang makin rumit. Jazakallah khair. Baik. Alhamdulillah. Itu tadi kita kembali kuatkan umat Islam ini. Terus terang aja pertama harta dulu. Bukan kita kayak mau berbuat yang enggak mau cari kemewahan. Di dunia itu tidak ada kenikmatan. Di akhirat, tapi cari harta ini fi sabilillah. Untuk menguatkan bangsa, untuk menguatkan negara, untuk menguatkan umat Islam. Harus kuat, tanpa kekuatan nggak bisa. Kita nggak boleh diadu, kita nggak mau diadu. Tapi kalau umat aja miskin, terus dia miskin, dia ustaz, dia dikasih uang, suruh pidato begini, suruh kafirkan nasab ini, suruh kafir, dia mau. Nah ini jadi masalah ini, uang itu bukan yang jelek. Untuk menjadi baik, uang dipakai buat jahat boleh, dipakai buat kebaikan boleh, buat beli surga pun boleh. Nanti dikurang. Jualkan dirimu hartamu untuk kubayar dengan surga kata Allah. Nah, jadi untuk itu semua harus kerja keras, semua anak-anak dididik, disekolahkan anak-anak harus maju, semuanya harus maju. Jangan ada lagi penjara dunia ini kita akan tinggalkan. Justru kita tinggalkan dunia, mau mati memang saya juga nggak mau hidup lama-lama di sini. Itu terserah Allah. Tapi hasil kerjaan kita di sini buat hidup di sana. Uangnya kita kirim ke akhirat, ke surga buat bikin rumah di surga. Uangnya itu. Kirimnya lewat bank apa? Lewat bank sabilillah, bantu orang miskin, bantu orang tidak mampu, mau bantu orang yang bukan muslim pun kalau dia susah juga termasuk sabilillah, boleh. Kemanusiaan. Islam yang paling punya kemanusiaan, yang lain juga punya, Islam juga punya. Islam Pancasilais, ketuhanan yang Maha Esa semua itu. Kebangsaan, kita diajarkan kebangsaan. Beri kemanusiaan, beri keadilan, semua ada. Hakim Islam harus adil.
bekerja harus adil, jadi ulama harus adil, jadi pejabat harus adil. Situ dia ajaran Islam. Semua itu ajaran Islam. Jadi masalahnya sekarang mau nggak memahami Islam pakai akal, itu aja. Masuk ke hati. Hati tidak buta. Hati tidak buta. Pikiran tidak tuli. Yang mendengar azan otak, bukan telinga. Kambing juga dengar, tapi dia tidak masuk ke otaknya, tidak paham. Kita mendengar azan paham. Allah panggil, diundang kita menghadap Allah. Nah, ini Quran tadi mengatakan seperti itu. Terima di akal kita, iya. Aku akan kerja keras, anak-anak didik kerja keras. Di dunia ini beli surga di dunia, membangun surga itu di dunia ini. Kita di sini kerja keras, hasilnya di sana. Itu. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Kalau memang kita mulai sekarang berubah, semua generasi yang akan datang akan maju. Negeri kita akan tumbuh. Kita tangguh, negeri tumbuh. Negara tangguh, orangnya tangguh, baru negaranya tangguh. Negara tangguh, kalau orangnya nggak tangguh, mana bisa? Ya, negara tangguh, bisa tangguh nggak kalau umatnya nggak tangguh? Ya enggak, betul. Nah, mayoritas di Indonesia ini siapa? Umat Islam. Nah, umat Islam harus ditangguhkan. Harus tangguh dulu. Umat Islam harus ditangguhkan. Jadi dibantu, negara membantu menangguhkan ini umat Islam, pesantren-pesantren sekolah Islam dimajukan. Ini putra-putri bangsa yang bakal kuat dan punya toleransi. Kita ajarkan seperti itu memang tumbuh. Islam seperti itu. Nah ini jadi sekali lagi semua dengan harta, bukan untuk dicintai harta itu, tapi orang menjadi baik karena ada harta, mencari pahala dengan harta. Mungkin negara kuat harta, bikin rumah tangga kuat harta, bikin anak-anak kuat harta, tapi bukan cinta harta, tidak. Sarana untuk kekuatan, sehingga negara ini kuat, tangguh, umatnya tangguh, bangsa tangguh. Kalau umat Islam tidak tangguh, negara rubuh. Iya. So katanya negara tangguh, negara tangguh, Indonesia tumbuh. Nah yang tangguhnya siapa? Yang tangguhnya bukan beton-beton yang tangguh, orangnya ini, umat Islamnya ini. Coba Menteri Pendidikan, pesantren-pesantren itu bantu, Menteri Agama, tangguhkan mereka, tangguhkan umat Islam, Indonesia tumbuh, insya Allah. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada Ibu Mame di Bekasi. Pertanyaan hampir senada ini dengan Pak Iwan juga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, keberhasilan Rasulullah berhijrah ke Madinah, membangun mental spiritual akidah, kaitannya dengan hablum minallah, dan juga berhasil membangun mental spiritual juga dengan syariahnya. Mengapa spirit tijaroh yang kaitannya dengan hablum minanas, membangun ekonomi, justru dimiliki oleh orang di luar Islam saat ini? Apakah ini kesalahan para dai yang kurang menyentuh bahasan tentang ekonomi dan juga tijaroh hablum minanas? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan kesalahan dai. Kesalahan dulu ada ahli-ahli dari Belanda itu dibawa ke sini. Ada yang bawa komunis untuk memecah belah. Belandanya sendiri tidak komunis. Iya. Tapi yang bawa komunis ke sini Belanda. Iya. Utrecht kalau nggak salah namanya itu. Sniplit. Dari Utrecht, Sniplit ya, tapi dia Utrecht dia. Dari Utrecht, Belanda ya. Sniplit ya. Nah kemudian diadu domba ke sini, berhasil diadu. Bergerak berontak PKI musuh, PKI ini. Iya, iya. Jadi bukan dai, bukan ustadz. Insya Allah ustadz mempersatukan. Nah, nanti ada yang di dalam Islam ini ya, ustadz yang dibayar dari luar. Itu ada belakangan nih, yang bilang bid Allah ini konsep ini begini itu, saya tahu itu dibayar itu. Dia cari uang karena tadi itu dia nggak ada harta. Saya mungkin dulu bapaknya semua pada orang soleh, berdakwah ikhlas, sehingga tidak sempat meninggalkan harta anaknya, dan anaknya juga ustadz yang baik, tapi dapat tawaran ya rupanya hilaf juga lah. Nah, itu terjadi pecah belah. Sekarang sudah habis itu insya Allah. Kalau ada lagi kita cegah dengan cara yang baik, ya. Jadi ustadz-ustadz yang mengajar untuk pecah belah, ngafirkan mazhab ini itu keluar dari masjid, kosongkan masjidnya. Itu disebut masjid diror. Ada disebut masjid yang memecah belah. Tinggalkan. Siapapun dia, walaupun sorbannya banyak atau jenggotnya panjang, kalau pecah belah tinggalkan. Ini negeri harus kuat, harus bersatu. Ini negeri kita, tidak boleh kita hancurkan negeri. Negeri kita tinggal di sini, wajib kita bela. Kok bagaimana sih? Negeri kita bukan negeri Arab, lain itu negeri Arab, negeri orang Arab ya. Di sana, negeri kita ini. Di sini kita bela.
Juga bukan negeri Amerika, itu urusan mereka. Kita di Indonesia, ini negeri kita. Anak-anak kita semua di sini. Jaga jangan sampai pecah, jangan sampai ada benturan. Sekarang aja udah aman, masih buat maju ke negeri agak susah. Nah itu ajaran lain semua, kerja keras, bela ilmu. Nanti kalau kita kuat, kita kaya, Indonesia kuat, agama Islam juga kuat, muslimin kuat. Semua muslimin yang miskin terpaksa dirusak karena dikasih uang dari luar, suruh begini, suruh begitu. Termasuk itu Afghanistan, nggak pernah damai itu. Bertahun-tahun habis sama Rusia sama Amerika. Sekarang lain lagi dia sama yang semazhab dengan dia. Nah, itu. Jadi kita dilihat di situ sekarang ibu bapak semua bekerja keras cari uang untuk dunia dan untuk akhirat. Untuk kuatkan juga agama, umat Islam, semua. Bangsa ini yang susah kita tolong. Ini banyak sekarang yang dirumahkan, yang di PHK emang nggak banyak, banyak sekali. Mereka orang baik, biasa berasa cukup. Tidak minta, dia ada yang bikin nasi goreng, ada yang bikin ayam pensiur, ada bikin ayam bakar macamnya. Banyak yang nggak bisa apa-apa, sudah jual-jual segala macam, ada juga. Nah itu dilihat, kalau kita tahu bantu, kita nggak punya mintain dari yang lain untuk bantu dia. Itu dia kebangsaan itu juga Islam Muhammad Soleh. Islam selalu ngajar kita bersatu, berbuat baik, ya begitulah. Nah ini sebelum Muharram ini kan pelajaran. Cucu Nabi, yang bunuh cucu Nabi itu bukan orang kafir, orang Islam. Khalifah lagi, khalifah. Kakaknya diracun, ya kan? Adiknya dibunuh, dipenggal, dikeroyok. Masih ada yang bela, sampai sekarang ini masih ada yang membela, menyalahkan Al-Husain. Nah Al-Husain di Quran kita termasuk orang yang disucikan, tidak bersalah. Tapi masih ada yang seperti itu di umat Islam sekarang. Itu dia diadu juga. Nah sekarang mau dibenturin lagi antara orang yang pro Husain, yang pro Yazid. Nah itu. Jadi itu udah kelihatan. Jangan mau lah. Kita jangan ikuti apa yang kurang dari umat Islam. Yang ada ini udah baik. Muhammadiyah baik, NU baik, Wasliyah baik, Anwar, Matlaul Anwar baik, Al-Irsyad baik, Al-Khairat baik. Nggak ada yang salah. Kalau salah dikit-dikit semua manusia kita punya salah. Tuhan ampunin. Jangan ngapir-ngapirkan, menyalah-nyalahkan itu. Pecah lagi. Memecah belah itu dosanya tidak diampuni. Memecah belah umat, memecah belah bangsa. Kalau umat Islam pecah, negeri ini pecah. Negara mayoritas umat Islam. Ya, jangan buang itu semua. Kalau ada yang pecah belah tinggalkan, jangan didengarkan. Percayalah sama saya, mereka dibayar. Saya tahu, tapi saya nggak bisa ungkap ya. Saya tahu betul itu. Siapa yang bayar tahu. Namanya orang yang dibayar coba saya tahu, saya hafal malah. Tapi cukup, tutup, nggak usah dibuka lagi. Kita mesti bersatu. Mereka dimaafkan, wassalam. Cuma jangan lagi-lagi lah. Bersatu. Allah suruh seperti itu. Bersatu. Kita kemarin pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Nah, itu dia memaafkan persatuannya. Rumah tangganya rapi lagi. Insya Allah Allah beri hidayah. Insya Allah. Baik, itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz yang bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Sebagai penutup Pak Ustadz, bagaimana dengan peri kebangsaan ini? Rakyat ini bisa dengan berbangsa, bernegara, juga bertakwa kepada Allah SWT. Betul. Jadi kita di sini menjadi muslim yang baik, menjadi warga negara Indonesia yang baik, membela agama kita, membela negara kita, membela saudara kita muslimin, membela bangsa kita. Itu semua jadi satu. Itulah Islam yang benar. Percayalah, itulah Islam yang benar. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Insya Allah, dan sekali mempelajari agama itu menggunakan akal juga. Yang belajar itu akal, yang beriman itu akal dan hati. Yang beriman bukan mulut, yang beriman itu akal dan hati. Ya, jadi jangan anggap itu kalau sudah kita bawa kalimat-kalimat Islam, baliho Islam, kita udah berjuang. Tidak. Bukan perjuangan itu. Ini tadi, dengan perbuatan. Kalau kita punya harta, kita lebih banyak bisa berjuang. Untuk bela bangsa, bela agama, bela negara, semua di situ. Bela famili di situ. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Bapak Ibu keluarkan tenaga semampu-mampunya, anak didik, sekolahkan semua.
agar mereka nanti kuat, tangguh, bisa membela keluarganya, bisa membela bangsanya, bisa membela umat. Dia bisa mengeluarkan ilmu-ilmu yang canggih membuat negara ini menjadi kuat. Sumbangkan kepada Islam dan kepada negeri ini generasi yang kuat, yang soleh. Itu saja. Kita nggak mau lagi jadi negara lemah. Semua harus menyayangi negerinya. Kita akan pulang ke surga. Anak-anak kita tinggal di sini. Mereka harus kuat. Di Quran sebut wal yahzaril ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaknya berhati-hatilah, jangan sampai meninggalkan keturunan generasi yang akan datang lemah. Ini negeri udah capek. Utang udah banyak. Generasi yang akan datang harus bayar. Jadi kalau kita bikin ribut lagi, kacau lagi, tambah rugi lagi. Gimana caranya? Ini tadi berjuang, bergerak semua. Dan pemerintah membimbing masyarakat, insya Allah. Pejabat-pejabat tuh jangan lagi ada suara-suara ancaman, jangan. Nanti pecah persatuan. Rakyat menghormati, pejabat-pejabat menghormati rakyat. Itu bersatu. Kita jaga persatuan Islam, persatuan bangsa semua. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoi, dipersatukan hati umat Islam se-Indonesia dan sedunia. Dan seluruh umat manusia hidup dalam ketenteraman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tausiah sore edisi hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Ustadz, semoga selalu sehat. Insya Allah jumpa lagi pekan depan Ustadz ya. Dan terima kasih banyak ikhwan akhwat atas kebersamaan Anda, juga pemirsa Rasil YouTube channel. Juga kami tadi lupa ya menyapa yang sudah menyimak. Dan dari studio kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.